Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Senang sekali kita ya dapat bersama-sama kembali, dapat belajar bersama kembali. Baik, salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Baik, tema pembelajaran kita hari ini adalah bermain di tempat wisata. Nah, hari ini kita akan mempelajari dari buku tema 2, subtema yang keempat, pembelajaran 2. Nah, tujuan-tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mendengarkan teks bacaan tentang Istana Pasir, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, dengan menjawab pertanyaan tentang Istana Pasir, kita dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda-benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan cermat. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar tentang berbagai benda yang digunakan dalam membuat Istana Pasir, kita dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan cermat. Yang keempat, dengan memperhatikan gambar tentang berbagai benda yang digunakan dalam membuat Istana Pasir, kita dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dengan cermat. Yang kelima, dengan diskusi kelompok kecil. Dengan diskusi kelompok kecil, kita dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku di lingkungan kehidupan sehari-hari di rumah dengan disiplin. Yang keenam, dengan mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, kita dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan disiplin. Yang ketujuh, dengan membaca teks tentang bermain domba serigala, kita dapat menjelaskan variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan domba serigala dengan cermat. Dan yang kedelapan, dengan menjelaskan aturan bermain domba serigala, kita dapat mempraktekkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan domba serigala dengan disiplin. Nah, itulah tujuan-tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bermain di tempat wisata. Nah, sekarang coba apa yang kita ketahui tentang Istana Pasir. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Istana Pasir? Nah, nanti kalian coba tuliskan atau kalian bercerita kepada mamamu atau papamu atau kakakmu, ya. Boleh kalian ceritakan bagaimana atau apa yang kamu ketahui tentang Istana Pasir. Nah, nanti apa yang kamu ceritakan itu apakah sesuai dengan judul dari bacaan ini, nah, atau isi dari teks bacaan ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan dari teks bacaan ini, ya. Nah, sekarang kita perhatikan dengan cermat. Judulnya Istana Pasir. Istana Pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop.
Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, kas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, itulah cerita tentang istana pasir. Nah, apakah sama ya isi cerita tadi dengan yang kamu ketahui tentang istana pasir tadi? Baiklah, supaya lebih cermat lagi, supaya lebih mantap, kita dengar sekali lagi ya. Nah, judulnya Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, kas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, itulah isi dari teks bacaan kita ya. Nah, itu pembacaan dari teks bacaan tadi. Nah, setelah kamu memahaminya, sekarang buatlah 5 pertanyaan dari teks yang kamu dengar tadi. Ya, cobalah buat 5 pertanyaan dari teks yang kita dengarkan tadi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan teks bacaan yang berjudul Istana Pasir ya. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa kemampuan kalian dalam menyimak tadi ya. Nah, coba perhatikan, ini ada beberapa pertanyaan, coba kalian jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Apa bahan utama membuat istana pasir? Bahannya adalah ya, pasir dan air. Iya, jadi bahan utama membuat istana pasir adalah pasir dan air. Nah, pertanyaan yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Yaitu di pantai. Iya, betul semuanya. Yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Yang suka membuat istana pasir adalah anak-anak. Iya, nanti dibimbing oleh orang dewasa. Nah, yang keempat, apa bentuk istana pasir khas? Nah, istana pasir khas itu beberapa jenis ya, bentuk-bentuk bangunannya, kemudian ditambahkan dengan beberapa jenis menara, atau mungkin hanya ada satu menara saja ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan istana pasir khas. Nah, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Nah, istana pasir tetes tadi yaitu dengan mencampur pasir dengan air ya, sehingga menetes-netes sehingga akan membentuk gumpalan tetesan pasir. Nah, sehingga dinamakan dengan istana pasir tetes. Nah, sekarang setelah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan membuat pengamatan dengan benda-benda yang ada di pantai.
Nah, ibu guru sudah mengajak kita, ya. Ibu guru mengatakan, anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda-benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Itu kata bu guru, ya. Jadi sekarang kita coba mengamati benda-benda, ya, benda-benda yang ada di pantai, yaitu antara lain ada air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Jadi 5 benda ini coba kamu amati, ya. Tuliskan nanti nama bendanya, lalu ciri-ciri benda bagaimana, ya. Tuliskan nanti nama benda dan ciri-ciri benda. Benda yang akan kita amati ada 5, yaitu air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Jangan lupa, ya, tuliskan di buku kalian apa ciri-ciri benda tersebut. Nah, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Ingat, ya, benda tetap itu adalah benda yang wujudnya padat. Masih ingat jenis-jenis benda? Iya, ada benda padat, benda cair, dan gas. Nah, benda yang bentuknya tetap itu adalah benda padat. Ya, sekarang ini ada beberapa contoh gambar. Coba kalian amati, nanti kalian berikan centang untuk benda yang tetap. Ya, berikanlah centang, tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, sekarang kita coba baca teks percakapan ini bersama-sama, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, kita mulai dengan Beni, ya. Beni mengatakan, Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Lalu Lani menjawab, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Kemudian ibu guru datang, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Ya, kemudian Beni mengatakan, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Lalu si Dayu mengatakan, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Ibu guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Lalu ibu guru juga melanjutkan, bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Ya, itulah percakapan. Ya, baik sekali percakapan antara ibu guru dengan siswa-siswanya, ya. Nah, setelah kita mengamati tadi percakapan dan mendengarkannya dengan seksama, ya, cobalah buat 5 aturan di rumahmu. Tuliskannya di bukumu, 5 aturan di rumah. Ya, tentu di rumah kita, ya. Buatlah 5 peraturannya. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini, ya. Kita diajak mengenal istana pasir. Kemudian kita juga mengamati benda-benda yang ada di pantai, lalu kita kelompokkan. Mana yang bisa berubah bendanya, mana yang tetap. Nah, kemudian juga kita mengelompokkan benda, ya. Mana benda yang tetap bentuknya. Nah, kemudian setelah itu kita diajak oleh teman-teman kita untuk membersihkan pantai. Kita diajak untuk membuang sampah di tempat sampah. Jadi jangan sekali-sekali membuang sampah seenaknya, ya, sembarangan. Buanglah sampah di
tong sampah. Nah, baiklah, setelah itu juga kita membuat 5 aturan di rumah. Ya, buatlah dengan baik, buatlah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita dulu. Nah, sampai jumpa. Bye.